Dan ada dugaan bahwa jaringan pelaku yang memasarkan vaksin palsu ini bisa menerobos sistem pengawasan distribusi vaksin. Vaksin merupakan bahan antigenik untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit dan tidak bisa dibeli oleh masyarakat secara umum. Peraturan pemerintah pun telah mencantumkan distribusi vaksin bersifat setengah tertutup. Terungkap bahwa kasus pemalsuan vaksin pada tahun 2016 telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta telah bersikap proaktif dengan mengeluarkan siaran pers dan juga mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dari vaksin. Pemerintah bahkan Presiden Jokowi telah menekankan seriusitas dalam menangani kasus ini sebagai kasus kejahatan yang luar biasa. Kepercayaan masyarakat dalam program imunisasi ini sangat penting untuk melindungi anak-anak dari penyakit tertentu. Akibat yang ditimbulkan dari vaksin palsu adalah yang pertama, tidak diperoleh kekebalan tubuh dari suatu penyakit akibat dari vaksin tersebut. Yang kedua, resiko penyakit seperti gagal ginjal dan demam. Yang ketiga, resiko komplikasi dan infeksi. Yang keempat, kurangnya kepercayaan dari masyarakat. Undang-undang yang mengatur tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Kemudian Undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan dan pemalsuan vaksin yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kemudian hukuman bagi orang yang melanggar undang-undang tersebut yaitu antara lain denda dan penjara atau bisa juga kolaborasi antara keduanya. Aksi yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemalsuan vaksin, yang pertama, pengecekan teknologi dan barcode kepada kemasan vaksin untuk mengetahui keaslian produksi vaksin tersebut. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara mengidentifikasi vaksin palsu dan mendapatkan vaksin yang sah dari pemerintah. Yang ketiga, memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku pemalsuan vaksin supaya memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Yang terakhir, berkolaborasi dengan lembaga internasional untuk mengawasi dan mencegah pemalsuan vaksin secara global. Hasil dari aksi yang sudah kita lakukan yaitu mungkin orang-orang sekitar dan masyarakat menjadi lebih waspada ketika ingin divaksin dengan cara mencari tahu terlebih dahulu apa efek samping, manfaat, dan kegunaan dari vaksin yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita. Solusi yang dapat kita lakukan, yang pertama, pemerintah diharapkan melakukan pengontrolan yang ketat terhadap pengadaan produksi farmasi dari pedagang besar farmasi. Yang kedua, melakukan pengelolaan vaksin yang baik, mulai dari pengadaan, pencatatan, penyimpanan, dan penggunaan. Yang ketiga, mendukung penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pemalsuan vaksin. Yang keempat, menindaklanjuti pihak-pihak yang terlibat dalam pemalsuan vaksin berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemalsuan vaksin di Indonesia adalah tingkat kriminal yang telah merugikan negara dan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, seperti penyitaan dan pengecekan vaksin palsu yang telah ditemukan. Pemalsuan vaksin ini dapat merugikan pasien serta berdampak buruk bagi tenaga medis yang telah memberikan vaksin atau imunisasi kepada pasien.